Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi di perkuliahan di Sains Web. Tadi pertemuan keempat ya minggu ini. Masih melanjutkan dengan tema yang minggu lalu. Setelah kita belajar tentang Python, terutama untuk Streamlit di pertama kali untuk penyusunan website. Nah, selanjutnya untuk minggu ini kita akan belajar tentang tabel dan manipulasi data. Tentunya tabel dan manipulasi data ini tidak akan terlepas dari yang kita pelajari ya di matematika. Itu juga dengan yang ada di website karena dengan menggunakan tabel kita akan nanti apa ya menjadi teratur dalam menampilkan sebuah teks yang ada di dalam tabel atau bahkan yang dalam bentuk apa ya baris-baris begitu ya. Tapi nanti kalau bisa biasanya di Word itu kita set untuk bordernya 0 sehingga nanti akan tampilnya seperti contoh di sini. Misalnya mata kuliah, titik 2, desain web dan sebagainya sampai durasi ini. Kalau tanpa menggunakan tabel bisa jadi titik 2-nya tidak menjadi lurus seperti ini atau tidak tampilannya tidak estetis. Tapi kalau dengan menggunakan tabel bisa jadi seperti yang saya tampilkan di bawah di file ini ya. Jadi titik duanya akan menjadi lurus, kemudian awal awal kalimatnya itu akan menjadi segaris begitu ya. Nah, itu adalah kegunaan dari tabel selain untuk menampilkan data seperti yang di matematika. Nah, teman-teman, di materi tabel ini kurang lebih ada 10 poin yang akan kita pelajari, di mana yang pertama teman-teman nanti akan bisa memulai membuat tabel langsung di Python-nya. Kemudian kita bisa membaca tabel dari CSV atau Excel. Kemudian bagaimana menampilkan tabel statis dan interaktif. Sampai pada nanti bagaimana mengunggah atau mengunduh hasil manipulasi data kita itu. Nah, untuk rinciannya, teman-teman bisa baca di tujuan pembelajaran yang nantinya untuk modul ini akan saya share ke teman-teman. Yang pertama, teman-teman mengingatkan kembali yang selalu menjadi poin penting oleh teman-teman ketika nanti teman-teman mau menjalankan file Streamlit atau membuat coding Streamlit, maka pertama kali tetap harus dituliskan import Streamlit as st, import as pandas as spd. Nah, Streamlit ini adalah untuk memanggil paket yang ada di Python terkait dengan website atau Streamlit-nya. Kalau pandas ini adalah untuk tabelnya. Jadi, setiap membuat coding pertama kali, ketika nanti mau ditampilkan di browser, jangan melupakan dua kode ini ya. Kemudian, ini yang juga menjadi penting, ketika nanti teman-teman menjalankan, mau ke terminalnya, setelah di worksheet-nya sudah selesai, di workbook-nya sudah selesai, teman-teman kan harus memanggil di bagian bawah ya, yang di terminalnya itu. Jangan lupa dituliskan Streamlit run, nama filenya apa, yang dalam bentuk PY. Jadi Streamlit run ketika nama file .py. Itu supaya file kita nanti bisa langsung mengarah ke browser yang kita mau. Sehingga tampil seperti website lokal. Oke. Ya, kalau sudah teman-teman. Nah, yang pertama ini yaitu membuat data frame manual di Python. Yang artinya apa ini? Ini kita akan membuat di Python itu tabel yang bisa langsung muncul dengan data dalam hal ini adalah 3 kolom 2 baris. Jadi saya atau kita akan menginputkan masing-masing nama ini di Python-nya secara manual. Jadi begitu. Yang pertama membuat data frame manual 3 kolom 2 baris. Kita perhatikan yang ada di sini. Ada data sama dengan. Nah, untuk keterangan atau variabel data ini penamaannya bisa disesuaikan oleh teman-teman sendiri. Tidak harus dalam bentuk data. Yang penting teman-teman nanti fungsinya paham. Oke. Di sini saya tuliskan data sama dengan dalam kurung nama, ada nilai, ada jurusan. Ini adalah kolom. Berarti kolomnya ada 3. Ada 1, 2, 3. Di sini kita lihat 3 kolom. Barisnya ada berapa? Ada 2 baris. Barisnya ada mana ini? Andi sama Budi. Artinya apa? Di kolom nama nanti akan ada baris Andi dan juga Budi. Nilainya berapa? Ada 85, 90. Jurusannya matematika fisika.
Oke, itu sudah. Kalau sudah, nah ini kan data yang akan kita tampilkan. Artinya apa? Pada tag ini itu adalah untuk menampilkan datanya. Kalau kita mau 5 kolom, berarti di sini ada 5 kolom, di sini ditambah setelah jurusan, setelah fisika kurung siku tutup ini, tambahkan lagi berarti koma, misalnya keterangan, titik dua, apa keterangannya? Lulus, tidak lulus misalnya. Oke, kalau sudah teman-teman, sekarang di tag selanjutnya itu adalah di F sama dengan PD data frame data. Nah, di sini bedanya teman-teman. Kalau tadi saya sarankan nama data ini boleh diganti, yang penting nanti teman-teman paham fungsinya. Maka data di sini nanti itu harus sama. Penulisan variabel di sini dan di sini itu sama. Kalau di sini dituliskan apel, maka di sini juga dituliskan apel. Artinya apa? Di FPD data frame ini nanti akan memanggil data yang ada di tag ini atau di variabel yang dituliskan teman-teman di sini. Kalau tadi data, berarti data. Kalau misalnya tulis apel, maka akan memanggil tag yang ada di variabel apel yang teman-teman tuliskan. Oke, selanjutnya ada ST header. ST header ini adalah untuk memberikan nama atau judul tabelnya. Di sini adalah data mahasiswa dari Python, misalnya. ST header, data mahasiswa dari Python. Kemudian ada dua jenis kita menampilkan tabel. Ada ST tabel DF. DF tadi apa? DF tadi adalah memanggil DF. Di sini memanggil PD data frame dari data atau dari apel tadi itu. Gantung penulisan variabelnya di sini ya, yang di atasnya ini ya. Oke, sini kemudian ada dua tadi saya jelaskan ya. Ada tabel statis dan juga ada tabel interaktif. Tabel statis itu adalah tabel yang hanya muncul tabel saja. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa ngotak-ngatik. Ngotak-ngatik itu seperti apa sih, Bu? Seperti misalnya zoom in, zoom out, kemudian misalnya kita search nama. Kalau tabel itu biasanya mempermudahnya kita gimana? Kita search nama ya. Misalnya Ctrl F namanya siapa misalnya. Atau bahkan tabel itu kita mau full screen. Itu biasanya munculnya di tabel interaktif atau menggunakan st.data frame. Kalau st tabel ini adalah statis, dia tidak bisa kita otak-atik. Ya sudah, sesuai settingan yang kita masukkan di situ apa, yaitu yang akan muncul. Oke, ini ya penjelasannya nanti bisa dipelajari di sini, keterangan-keterangannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sebelum lanjut ke codingnya, teman-teman, selain kita bisa menampilkan datanya langsung dengan menginputkan di Python-nya, kita juga bisa memanggil data CSV atau Excel. Karena kalau kita bicara tentang data di matematik, itu pasti kita bisa import itu dari .csv atau .excel. Mereka kan sama ya. Kalau teman-teman mungkin ini hanya mengingatkan saja. CSV dan Excel itu sama-sama dia bisa menampilkan data. Hanya saja kalau kita buka di dalamnya, kalau CSV itu hanya satu kolom gitu ya. Satu kolom yang dibedakan dengan tanda koma untuk di kolom-kolom selanjutnya. Tapi kalau di Excel, kita bisa menampilkannya itu sudah dalam bentuk kolom. Nama, nilai, jurusan misalnya itu langsung dalam per kolom. Kalau di CSV tidak kan ya. Nama, koma, nilai, koma, jurusannya. Nah, itu berbeda ya teman-teman ya. Pemanggilannya juga berbeda karena isi di dalamnya kan berbeda. Kalau kita membaca file dari CSV, maka df pd read underscore CSV, kemudian di sini ada nama filenya. Sama halnya dengan Excel, yaitu df pd read Excel. Kalau tadi di sini adalah underscore CSV, yang di sini underscore Excel, kemudian nama filenya apa, data Excel atau data CSV. Ini. Nah, kalau sudah, yang perlu diperhatikan sama halnya dengan minggu sebelumnya, penamaan file saya selalu menyarankan untuk satu kata saja supaya pemanggilannya enak. Dan hindari menggunakan underscore atau spasi. Itu biasanya kalau kita ada lupanya, ada sedikit kelalaiannya, biasanya tidak terpanggil. Kalau ada unsur underscore atau spasi. Jadi alangkah baiknya dibuat untuk yang satu kata saja supaya gampang.
Gitu. Oke. Dan folder-folder file ini, file data, ini kan file ya, file yang kita save ya, yang akan kita panggil. Kebetulan di sini saya namakan sama, hanya ekstensinya berbeda. Satu .csv, satu .excel. Nah ini filenya harus satu folder dengan teman-teman menyimpan .py ini atau codingnya. Kalau tadi disimpannya di folder Streamlit, maka data-data juga harus ditampilkan atau disimpan di folder Streamlit. Kalau tidak, eh, sebenarnya bisa ya. Kalau berbeda folder biasanya tagnya atau pemanggilannya ini jauh lebih panjang karena dia harus memanggil di direktori mana-mana gitu loh. Tapi kalau di file yang sama, di folder yang sama, insya Allah gampang. Hanya satu kali memanggil, misalnya seperti itu. Oke, ST header yang seperti sebelumnya ya, hanya untuk menambahkan judul tabelnya. Kemudian ini dipanggil adalah ST data frame DF. DF tergantung apa tadi? DF-nya di sini adalah read Excel atau read CSV. Mohon maaf, yang ini harusnya tanpa bintang ya. Jadi DF langsung bug gitu. Karena kalau kok bintang pagar ya, kalau pagar itu adalah untuk eh, memberikan keterangan yang tidak mungkin terbaca, bukan coding istilahnya. Ini ada penjelasannya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk contoh dari data CSV. Jadi seperti ini bentuknya kalau kita buka Excel-nya. Tapi kalau Excel sudah dalam bentuk kolom-kolom sendiri. Begitu. Oke, tadi selain menampilkan ada untuk manipulasi. Manipulasi itu adalah ada sorting, ada filtering. Di sini ada contoh untuk yang filter. Yang pertama, filter itu kan berarti memilih ya, yang tampil nanti adalah yang kita filter. Di sini misalnya ada nilai minimal. ST slider berarti nanti dalam bentuk slider teman-teman. Kita memilihnya eh, di menu slider. Kemudian tampilkan nilai lebih dari berapa? 0 sampai 100 atau sampai berapa begitu itu ketentuannya. Oke. Kemudian filter DF-nya DF nilai lebih dari nilai minimalnya. Nah, di sini ya, variabel ini dan variabel ini harus sama. Yang artinya apa? Kalau di sini diberikan kata minimal atau sapi misalnya, maka di sini minimal atau sapi harus sama. Oke, ST subheader data setelah filter nanti yang muncul di tabel selanjutnya apa? Kemudian ini ST data frame atau yang akan tampil nanti di tabelnya seperti apa. Oke, selain filter ada sorter atau sorting untuk menyorting ya. Menyorting di sini ada disorting berdasarkan nama. Misalnya dia diurutkan dari abjad A. Oke, nanti akan muncul dua tabel berarti ya. Ada tabel filter, ada tabel sorting. Nah, kalau ini nanti berdasarkan nilai yang kita pilih tampil tabelnya. Kalau sorter ini berdasarkan misalnya abjad. Karena di sini ada nama berdasarkan nama ya. DF sort values nama misalnya. Nanti akan muncul juga tabel yang menyatakan tabel setelah di sortir ini. Oke, teman-teman. Oke, saya coba langsung ke codingnya dulu. Oke, teman-teman. Di sini sudah saya contohkan. Ini adalah tag yang ada di modul ya. Saya ambil dari modul, apa itu dari lembar kerja, saya bawa ke sini. Misalnya di sini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Berarti yang pertama kita harus import Streamlit dan Pandas. Ini jangan sampai lupa, karena selagi kita masih menjalankan Streamlit, maka harus selalu dipanggil untuk Streamlit-nya. Gitu juga Pandas untuk tabelnya ini. Oke, ini membuat data frame manual tadi sudah saya jelaskan. Maka di sini akan muncul 3 kolom 2 baris. Kolomnya adalah nama nilai jurusan, barisnya ada Andi Budi dengan nilai-nilai tertentu dan jurusannya. Oke, kalau sudah di FPD data frame kita memanggil variabel data. Berarti kita memanggil nama nilai jurusan ini karena di sini adalah untuk variabel data. Kemudian ST header tadi untuk menampilkan nama, apa itu judul? Kemudian ST tabel DF tadi untuk tabel statis, interaktif adalah untuk yang bisa di zoom in, zoom out misalnya. Selanjutnya, membaca data CSV. Maka di sini pd read underscore CSV data.csv. Data ini adalah nama filenya teman-teman. Dalam hal ini teman-teman silakan membuat
file ini dengan nama panggilannya masing-masing. Oke, jadi jangan ikuti saya data, tapi nama panggilannya teman-teman masing-masing, yang mana nanti folder atau filenya ini harus satu folder dengan .py yang teman-teman simpan. Kalau sudah, ini ada CSV, kalau tadi Excel berarti read underscore Excel. Kemudian data doc XLSX misalnya. Sama, mau pakai data frame atau ST tabel silahkan. Oke, tadi yang selanjutnya adalah filter nilai minimal. Nah, ini ada nilai minimal teman-teman. Tadi itu tampilkan nilai lebih dari 0 atau sampai 100 dengan minimalnya 60 misalnya, minimal untuk kelulusannya misalnya. Oke, maka nanti akan muncul slider untuk kita memilih sejauh mana tabel itu nanti akan muncul nama dan nilainya. Kemudian ada perintahnya tadi ya. Jadi yang perlu teman-teman pahami itu adalah kapan menuliskan variabel ini dan dipanggil di mana dia. Itu yang harus sama. Tuh. Kemudian selain ada filter, nanti ada sorting ya. Untuk menyorting, kalau dalam hal ini sortingnya itu berdasarkan nama. Oke. Nah, selain itu ada tinggi tabel atau keterangan tabel dan juga menambahkan highlight misalnya. Yang tertinggi itu nanti yang diberikan highlight warna apa gitu. Misalnya di sini untuk tinggi tabel, ini nanti untuk menyatakan tabelnya itu setinggi apa, seberapa. Misalnya 500, 400, 300. Nah, itu nanti bisa coba teman-teman otak-atik sendiri untuk pengembangannya. Kemudian untuk nilai tertinggi ini di highlight. Jadi supaya kita tahu bahwa itu menunjukkan nilai tertinggi. Nah, ini tagnya ya. DF style, DF style, highlight, max, subset, nilai yang nilai ya. Berarti di sini memanggil nilai yang maksimal. Di sini ada max. Nilai max. Nilai variabel nilai ini adalah kolom yang kalau dalam hal ini tadi di sini nilai nih, nilai di data ini ada nilai. Yang tinggi itu adalah yang atau yang maksimal itu nanti akan diberi warna colornya apa? Light green. Berarti nanti dia akan berwarna light green untuk nilai yang paling tinggi. Oke, kemudian ST tabel yang muncul. Berarti ini ST tabel. Artinya dia nanti tabelnya seperti itu saja. Nggak bisa kita taati begitu ya. Nah, itu nanti memanggil data yang terbaru. Kalau sudah, kita run ya teman-teman ya. Kita run. Nah, kita run. Geser dulu. Oke. Sampai muncul perintah supaya kita bisa menuliskan yang streamlit tadi. Kalau sudah seperti ini kan warning, warning ya nggak apa-apa teman-teman. Jadi itu hanya warning saja. Kalau sudah seperti ini muncul web, ini folder kita ya, web PY ini adalah nama folder kita. Kebetulan nama saya itu untuk menyimpan file ini adalah web PY. Kemudian kita ketikkan streamlit run, kemudian nama file kita. Di sini saya menamakan folder saya itu dengan tampil.py. Kalau sudah kita enter. Kita enter sampai berganti browser. Saya coba buka browsernya. Oke, sudah muncul teman-teman. Di sini ada tampilan. Yang pertama tadi kan hanya menampilkan ya. Hanya menampilkan data. Tadi ada 3 kolom 2 baris. Nama, nilai, jurusan untuk kolomnya. Barisnya tadi ada Andi Budi dengan nilai-nilai tertentu itu. Jadi nanti tabelnya seperti ini. Tadi ada 2 jenis tabel, ada statis dan dinamis. Kalau atas itu statis. Kalau misalnya kursor kita bawa ke sini, ke tengah-tengah tabel, dia nggak ada perubahan ya. Tapi berbeda kalau yang bawahnya. Bawahnya tadi kita setnya adalah tabelnya dinamis. Yang data frame tadi itu. Kalau kita bawa kursor kita ke sini, nah ada bedanya. Di sini ada menu download, ada menu search, ada menu untuk full screen. Jadi kita besarkan, kita kecilkan bisa. Dan bahkan kita download bisa. Dan kita search bisa. Nah, kita munculkan search. Oke. Itu bedanya yang tadi ada 2 jenis ya. Ada uh, tabel dan juga data frame. Untuk yang memanggilnya tadi dulu. Selanjutnya, kalau misalnya kita manggil data dari file. Di bawahnya tadi itu kan kita manggil dari CSV ya. Maka muncul seperti ini. Begitu juga dengan Excel. Nanti akan muncul seperti ini.
Ini data dari file, data dari Excel. Coba diperhatikan teman-teman. Tadi manggilnya ini adalah bukan ST tabel, tapi ST data frame atau yang bisa kita zoom in, zoom out. Nah, selanjutnya tadi kita belajar tentang slider ya untuk filter dan juga sorting. Nah, kalau filter kita lihat di sini ada slider. Tadi saya sudah menjelaskan kalau teman-teman pakai GeoGebra untuk memindahkan misalnya titik dari ke garis-garis itu ya, dari interval itu biasanya pakai slider seperti ini, ya kan ya. Ini bisa kita gerakkan. Pengaruhnya di mana? Coba dilihat di tabel bawah ini. Satu, dua, tiga. Kalau kita geser, bertambah. Artinya apa? Minimal nilainya 46. Terus misalnya, kalau misalnya nilainya minimal saya buat 80, nanti nilai yang terakhir saja yang 80 yang akan muncul. Yang paling rendah. Nah, di sini 79 minimalnya. Maka di sini yang muncul nilainya adalah 85 dan 90. Yang sesuai dengan nilai minimal yang ada di sini. Artinya apa? Yang nilai 60 tadi atau yang 50 tadi tidak akan muncul lagi. Karena sudah kita filter berdasarkan nilai tertinggi terendah yang kita tentukan. Setelah itu sorting. Tadi sorting berdasarkan misalnya nama ya, abjad ya. Jadi bukan berdasarkan nilai lagi, tapi berdasarkan nama. Pertama Andi, Budi, Citra, Dewi, Eka. Artinya apa? Berdasarkan abjad A, B, C, D, E misalnya. Yang selanjutnya tadi coba agak digeser ya, agak dilihat di codingnya itu adalah berdasarkan tinggi. Tadi ada tingginya berapa? CSS-nya 500 kalau tidak salah. Maka di sini tabelnya lebih panjang ya. Ada berapa kolom ini tambahannya? Ada berapa baris ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Ada 8 baris tambahannya. Artinya apa? Tadi lebarnya adalah 500. Dan yang terakhir itu adalah memberikan highlight warna hijau untuk nilai yang paling tinggi. Tadi kan seperti itu. Maka di sini muncul tabelnya. Highlight yang paling tinggi nilainya adalah 90 yang didapatkan oleh Citra. Jadi ini juga akan berubah kalau misalnya ketentuannya kita rubah. Misalnya nilainya berapa begitu atau nilai minimal bukan maksimal itu akan bisa sendiri. Oke teman-teman, seperti itu untuk yang tabel dasarnya. Jadi pada dasarnya untuk di tabel tadi itu ada dua jenis yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita bisa menampilkan dengan menambahkan data langsung di Python. Yang kedua, kita bisa mengambil data dari file, baik itu CSV atau dari data Excel. Tinggal memanggil saja. Kemudian kita bisa melakukan filter dan juga sorting ya, dan juga menambahkan nilai maksimal. Bentar, saya lanjut dulu. Saya kembali ke modul dulu. Oke, sudah, ini sudah. Ini oke. Ini tadi sudah belum? Oke, sudah. Nah, di tabel itu juga kita bisa menambahkan kolom baru. Menambahkan kolom baru kita bisa misalnya menggunakan ini. Menambahkan kolom keterangan lulus misalnya. F keterangan, jadi ada tambahan variabel keterangan atau kolom keterangan dengan keterangan seperti ini misalnya. Kemudian ada juga menambahkan baris baru. Tadi ada tambahan baris baru. Kalau ini kita bisa menambahkan baris baru dari Python langsung. Artinya apa? Coding ini kita copy pastekan di workbook-nya atau di worksheet-nya yang kita tambahkan. Akan tetapi ada juga menambahkan baris baru itu langsung dari input user. Kita sendiri yang akan menambahkan. Misalnya di sini st subheader tambah data baru. Bedanya di mana? Kalau ini tadi itu kan baru, order baru ya, variabel baru. Kemudian nama kita tambahkan langsung di sini Vina. Nilainya Vina 75. Jurusannya ekonomi, keterangannya lulus atau tidak lulus misalnya. Kemudian DF baru di sini. Nah, maka di sini tabel barunya akan muncul setelah ada tambahan ini. Tapi kalau input dari user atau kita sendiri itu ada yang namanya sejenis form. Kalau kita bicara form itu kalau misalnya di Google Form itu kan ada macam-macam. Ada yang input text area, ada yang input singkat, ada yang radio button, ada yang checkbox begitu ya. Nah, di sini kita yang membutuhkan berarti kalau input data manual adalah as text input sendiri atau yang text area seperti itu. Nah,
Ini nama, nilai, jurusan ini adalah variabel yang bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan yang penting bisa dipahami nanti fungsinya di mana sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi nama, nilai, jurusan ini nanti bisa sesuai dengan apa yang dimau teman-teman. Kemudian ST text input, nama mahasiswa, kemudian nilainya berapa. Kemudian, nah ini tambahkan ini adalah button. Di sini ada ST button, tambahkan. Jadi menambahkan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan radio button ini nanti akan ada pertemuan sendiri yang akan kita bahas tentang itu. Kemudian new data, berarti nanti nama akan memanggil dari variabel nama ini. Nama N-nya kecil, yang di sini N-nya kecil. Ditambahkan kemana ini? N besar, nama. Berarti folder, kok folder apa itu? Kolom nama. Baik di data yang ada di CSV atau Excel atau yang ada di tabel itu. Kemudian nilai, N-nya besar, ini nanti artinya adalah kolom nilai yang akan input manual nilai dari variabel nilai ini. Oke. Kemudian jurusan juga seperti itu dan sebagainya. Nah, nanti akan muncul tabel baru setelah kita tambahkan data ini. Itu untuk keterangannya nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, kalau sudah ini ada pengembangan dari menu tabel itu sendiri, ada ekspor data. Jadi setelah kita menambahkan semuanya, kita bisa mengekspor data itu. Jadi setelah input input formnya, kan data itu masuk ke CSV kita. Nah, itu nanti kita bisa download data yang sudah kita tambahkan tadi itu. Ini adalah pengembangannya. Teman-teman silahkan mencoba ini ya. Nilai tertinggi, nilai terendah, nanti tampilannya berapa, seperti apa. Ini adalah statistik dasarnya. Jadi tugasnya teman-teman nanti boleh menggunakan sumber atau referensi apapun. Boleh dari buku, boleh dari YouTube, boleh dari Google, bahkan ChatGPT silahkan. Yang penting bisa dipahami dan berhasil untuk menambahkan analisis statistiknya. Untuk rata-rata, kemudian ada min dan max-nya sampai muncul di tabelnya. Nah, silakan. Kalau ini misalnya ini ternyata bisa berhasil, silakan dicoba. Yang penting teman-teman sudah memahami dan bisa mencobanya. Oke. Kemudian untuk mengatur tampilan ini adalah pengembangannya aja. Ini untuk lebar otomatis, kemudian untuk tinggi tabel, untuk highlight yang tadi sudah saya jelaskan, insya Allah ini sudah ya. Berarti bisa dikembangkan sendiri untuk diotak-atik kira-kira mau tinggi berapa, mau warna apa, atau kalau ini max dicoba yang min misalnya, silahkan. Oh. Kemudian ini untuk upload, edit, dan download file Excel di Streamlit. Nah, ini ada tambahan teman-teman. Ada tambahan instalasinya itu sama halnya teman-teman menginstal Pandas dan juga Streamlit ya. Di sini Open PYXL. Artinya apa? Ini supaya dia bisa membaca file Excel. Jadi kalau misalnya teman-teman mau install seperti yang sebelumnya, maka install di Command Prompt atau Windows R, kemudian diketik CMD, kemudian diketik PIP atau PIP install OpenPyXL sampai berhasil ditunggu. Tapi kalau sudah diinstal Anaconda, Anaconda ini adalah bawaan dari Python. Tapi biasanya membutuhkan waktu untuk install lagi. Tapi saya belum menyarankan pakai ini. Kita masih pakai yang common prompt dulu. Silakan dicoba. Kemudian upload file Excel. Artinya apa? Nanti akan ada menu upload yang bisa kita tampilkan di Streamlit kita. Jadi butuh yang namanya instalasi pendukungnya. Ini upload file Excel, tagnya seperti ini. Boleh nanti dicoba. Yang artinya nanti akan tampilan Excel muncul bisa kita upload. Kemudian edit data secara interaktif. Ini kalau misalnya data Excel yang kita sudah muncul begitu ya. Kemudian kita edit datanya di dalam Streamlit kita. Itu juga bisa. Seperti yang menambahkan manual tadi itu. Ini juga boleh teman-teman coba. Ini download, karena kan tadi kita upload data Excel kita, kemudian kita boleh otak-atik, kemudian kita bisa download file Excel kita misalnya. Itu adalah tak. Oke, saya akan coba tunjukkan dulu. Ini mungkin beberapa sudah kita pelajari tadi. Bentar.
Oke, ini adalah beberapa contoh ya. Contoh ini teman-teman supaya nggak bingung nanti setiap selesai mencoba di file baru, terminalnya dihapus saja nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Ini untuk membaca file CSV, header adalah untuk memberi nama. Ini dua ini tetap ya, import streamlit, import pandas itu tetap. Nampilkan tabel interaktif tadi itu yang saya berikan contoh, yang tabel statis yang tadi saya berikan contoh. Kemudian ini untuk memberikan nama manual, akan ada tambahan tabel atau baris atau kolom. Ini adalah untuk yang lebar otomatis, ini adalah untuk file Excel upload yang saya maksudkan di contoh terakhir tadi. Coba kan, kita panggil, namanya tadi adalah Stanley kan tabel.py. Oke, sampai muncul dulu. Saya pindah ke browsernya. Oke, kalau sudah tadi ya tabel statis, tabel interaktif, bedanya kalau kita masukkan kursor kita, kalau statis tidak ada perubahan, kalau dinamis atau yang interaktif akan ada menu di atas ini, di pojok kanan atas. Tuh. Kemudian, nah ini yang maksud saya tadi itu kita bisa kan tadi ada 4 data, ada 5 data ya sampai Eka, kita tambah aja, misalnya namanya Ara, nilainya 100. Nah kita tambahkan. Nah, maka akan muncul di sini teman-teman. Kenapa ada keterangan? Karena tadi kita menambahkan satu kolom tentang keterangan. Jadi dia muncul. Dia akan membaca sendiri. Dia akan dinyatakan lulus kalau nilainya lebih dari berapa tadi? Kalau nggak salah 60 ya. Maka dia dinyatakan lulus. Nah, kalau sudah kita sudah menambahkan, kita bisa download, disimpan ke CSV. Nah, disimpan di sini. Oke, kita bisa download di sini. Di pojok kanan atas ini ada downloadnya. Jadi ini adalah untuk display data. Setelah kita tambahkan, dia akan muncul di sini, kemudian kita simpan. Datanya akan muncul di sebelah sini. Baru kita bisa download misalnya. Oke, kalau sudah. Nah, tadi ada menu untuk upload data ya. Misalnya di sini pilih file Excel. Ini yang menambahkan package baru tadi itu. PIP tadi itu yang ingin saya tambahkan, yang saya minta tambahkan tadi itu. Kalau sudah, browse file. Misalnya saya mau file eh, website, data Excel. Oke, di sini tadi karena membaca Excel, setelah kita browse, kita membaca di sini, muncul datanya di sini kan ya. Kita bisa edit di sini teman-teman. Edit ditambahkan. Kalau di tabel edit ini kan display data ya, yang setelah kita baca. Selanjutnya, kalau di edit data, di kolom bawahnya akan ada tambahan plus-plus gini. Yang artinya apa? Kita bisa menambahkan data. Di sini menunya juga beda. Ada plus, ini ada keterangan nanti add row, berarti menambahkan data baris. Kemudian ada gambar mata. Ini adalah untuk melihat atau menyembunyikan kolom. Kemudian ada file download, ada searching, ada full screen. Kalau setelah diedit, dia akan muncul di bawahnya. Jadi ketika ditambahkan, misalnya di sini tambahkan basah, nilainya 100 misalnya. Nah, setelah diedit nanti akan muncul di sini. Baru data ini bisa kita download. Downloadnya ada dua. Tadi di codingnya ada keterangan boleh dalam bentuk Excel atau CSV. Jadi kita download, nanti akan muncul file download di menu download kita. Oke, stop dulu. Kita kembali ke codingnya. Nah, ini ada yang membedakan. Tadi kan ada dua ya. Ada tombol downloadnya, ada download CSV, itu adalah tag yang ini, dan ada tombol download yang Excel ini. Label download data Excel, data sampai dengan buffer, nama file data XLS. Ini adalah yang kita tampilkan tadi. Ini adalah tagnya. Teman-teman untuk tag ini bisa dipelajari ya. Beberapa di modul tadi sudah saya berikan keterangan. Oke. Ini untuk edit data, ada tagnya juga. Insya Allah di dalam modul juga sudah ada. Teman-teman bisa belajar berbaris. Oke, teman-teman. Untuk tabel saya kira itu bisa dikembangkan nanti untuk pengembangannya sendiri. Jadi aktivitas untuk minggu ini silahkan mencoba.
dengan menambahkan data bebas apapun. Kemudian penamaan variabel juga jangan sama dengan saya. Penamaan filenya juga jangan sama dengan saya. Jumlah datanya itu minimal 10. Random aja. Silakan buat data, buat seperti yang saya jelaskan, tapi banyaknya data minimal 10. Nama variabel jangan sama dengan saya. Nama filenya jangan sama dengan saya. Intinya apa di situ supaya teman-teman memahami, oh ini loh yang dimaksud dengan variabel yang itu, yang ini, kegunaannya nanti di sini. Kalau dengan saya sama, itu nanti teman-teman nggak akan mempelajari karena akan sama persis dengan tag saya. Begitu juga dengan nama kolom, nama baris, karena nama baris nanti pasti berbeda karena ada 10 kan ya minimal. Nah, itu nanti dibuat sesuka hati teman-teman. Kalau nama kolomnya mau dibedakan, itu nanti akan ada tambahan sendiri. Tapi kalau misalnya belum apa ya, kalau misalnya mau sama silahkan. Itu tergantung teman-teman. Tapi saya sarankan supaya berbeda semua, supaya nanti nilainya juga ada tambahan. Teman-teman, itu ya. Datanya random, yang penting jumlahnya 10, dan semua menu tabel yang saya jelaskan itu dicoba. Gitu aja. Kalau bisa di tampilan satu streamlit silahkan, tapi kalau nggak bisa, silahkan dibuat di tampilan dua streamlit. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah .py, data-data itu, file data Excel atau CSV-nya, dan juga screenshot tampilan dari streamlit-nya yang ada di browser. Pertemuan hari ini insya Allah cukup. Kita ketemu insya Allah minggu depan di offline class. Kita ketemu di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.